Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salnavia Zahra dengan NPM 2023 01500859. Pada video ini saya akan menampilkan praktik konseling individual menggunakan pendekatan realita atau reality terapi yang akan dikembangkan William Glasser. Kasus yang akan saya angkat pada praktek kali ini adalah permasalahan mengenai kebiasaan bermain HP dan game secara berlebihan pada seorang siswi kelas 12 SMA bernama Ona. Pada masa remaja, penggunaan HP dan game sebenarnya bukanlah sesuatu yang salah. HP dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, mencari informasi, dan hiburan. Namun apabila penggunaannya tidak terkontrol dan dilakukan secara berlebihan, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya konsentrasi belajar, berkurangnya waktu istirahat, menurunnya prestasi akademik, serta terganggunya hubungan dengan orang tua maupun lingkungan sekitar. Dalam kasus ini, konseli yang bernama Ona mengalami kesulitan dalam mengontrol penggunaan HP dan game. Kebiasaan tersebut membuat Ona sering tidur larut malam, mengantuk di kelas, kurang fokus dalam belajar, serta beberapa kali terlambat mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Di sisi lain, Ona memiliki keinginan yang besar untuk melanjutkan pendidikan dan perguruan tinggi dan membanggakan kedua orang tuanya. Kondisi inilah yang kemudian menjadi fokus dalam proses konseling. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan reality atau reality terapi. Pendekatan ini berfokus pada perilaku saat ini dan menekankan tanggung jawab individu terhadap pilihan-pilihan yang diambil dalam kehidupannya. Dalam pendekatan ini, konselor tidak terlalu berfokus pada masa lalu konseli, tetapi membantu konseli untuk menyadari perilaku yang sedang dilakukan saat ini, mengevaluasi apakah perilaku tersebut membantu mencapai tujuan hidupnya, serta menyusun rencana perubahan yang realitas dan dapat dilaksanakan. Pada praktek konseli ini, saya akan menggunakan teknik WDEP yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu wants, doing, evaluation, dan planning. Tahap pertama adalah wants, yaitu menggali keinginan, kebutuhan, serta tujuan yang ingin dicapai oleh konseli. Pada tahap ini, konselor membantu konseli memahami apa yang sebenarnya diinginkan dalam hidupnya. Tahap kedua adalah doing atau direction, yaitu mengeksplorasi perilaku yang sedang dilakukan oleh konseli saat ini, termasuk kebiasaan, tindakan, serta arah hidup yang sedang dia jalani. Tahap ketiga adalah evaluation, yaitu membantu konseli mengevaluasi sendiri apakah perilaku yang dilakukan selama ini sudah membantu atau justru menghambat dirinya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu tahap keempat adalah planning, yaitu menyusun rencana perubahan yang realistik, spesifik, dan dapat dilakukan oleh konseli sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dirinya. Adapun tujuan dari pelaksanaan konseling ini adalah membantu konseli menyadari dampak dari kebiasaan bermain HP dan game secara berlebihan, meningkatkan kemampuan konseli dalam mengontrol diri, serta membantu konseli menyusun rencana perubahan yang lebih positif agar tujuan dan cita-cita yang diinginkan dapat tercapai. Demikian pengantar singkat menggunakan pendekatan realitas. Selanjutnya akan ditampilkan proses konseli antara konselor dan konseli. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari duduk Ona. Gimana kabarnya Ona? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi pelajaran terakhir apa Ona? Tadi pelajaran matematika sih Bu. Oh, matematika. Tadi belajar matematikanya lancar. Alhamdulillah lumayan Bu. Ada beberapa materi yang masih buat saya bingung. Nggak apa-apa kalau ada materi yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan lagi pada guru mata pelajaran atau belajar bareng sama teman-teman yang lain ya. Iya Bu.
Selain pelajaran matematika, pelajaran apa yang paling Ona suka? Saya sih suka bahasa Indonesia dan sosiologi, Bu. Oh, bagus sih itu. Kenapa suka pelajaran itu? Karena saya sendiri itu suka membaca dan membahas tentang kehidupan sosial. Oh, berarti Ona termasuk siswa yang senang belajar tentang manusia dan lingkungan sekitar. Iya, Bu, betul. Nggak kerasa ya sekarang Ona udah kelas 12 dan sebentar lagi akan lulus dari SMA. Iya, Bu, rasanya cepat sekali ya. Gimana perasaan Ona menjelang lulusan? Saya senang, tetapi juga merasa takut dan khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir tentang masa depan dan apakah saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Oh, itu perasaan yang cukup wajar yang biasanya dialami oleh siswa kelas 12 sebenarnya. Banyak siswa yang sedang memikirkan masa depan, pilihan kuliah dan cita-cita mereka. Iya, Bu. Sebelum kita mulai bicara lebih jauh, Ibu pengen menyampaikan bahwa semua pembicaraan kita di ruangan ini bersifat rahasia. Jadi tujuan ruangan ini adalah untuk membantu Ona menemukan solusi atas permasalahan Ona yang sedang dihadapi. Ibu tidak berada di sini untuk menghakimi atau menyalahkan Ona. Baik, Bu. Oke. Apakah Ona merasa nyaman untuk bercerita? Iya, Bu, saya nyaman. Terima kasih ya, Ibu sangat menghargai kesediaan Ona untuk datang dan berbicara hari ini. Beberapa guru menyampaikan bahwa akhir-akhir ini tuh Ona tampak sering mengantuk di kelas dan beberapa tugas juga terlambat dikumpulkan. Ibu juga mendengar bahwa Ona cukup sering bermain HP dan game. Menurut Ona sendiri apa yang sudah terjadi? Iya, Bu, emang benar begitu adanya. Saya akhir-akhir ini sering bermain game di HP. Sejak kapan kebiasaan itu dimulai? Sekitar 6 bulan terakhir ini sih, Bu. 6 bulan terakhir. Apa yang membuat kebiasaan itu mulai muncul? Awalnya itu saya merasa bosan di rumah, Bu. Setelah itu saya mulai sering bermain game dan lama-lama menjadi kebiasaan. Selain bosan, apakah ada alasan lain, Ana? Saya juga terkadang merasa stres dan memikirkan tugas, terus juga memikirkan masa depan setelah lulus bagaimana nantinya. Jadi bermain game jadi cara bagi Ona untuk mengurangi rasa bosan dan mengurangi stres. Iya, Bu. Ketika bermain game, apa yang Ona rasakan? Saya merasa senang, tenang, dan bisa melupakan masalah untuk sementara. Berarti game yang memberi rasa nyaman. Iya, Bu. Sekarang Ibu ingin mengenal lebih jauh tentang apa yang sebenarnya diinginkan sama Ona. Menurut Ona, apa sih hal yang paling ingin Ona capai dalam waktu? Untuk sekarang sih saya ingin lulus dengan nilai yang baik, Bu. Setelah lulus apa rencana Ona? Saya ingin melanjutkan kuliah. Apakah ada jurusan yang kamu inginkan? Saya ingin masuk ke jurusan psikologi, Bu. Psikologi. Kenapa milih jurusan psikologi? Karena saya suka mendengarkan cerita orang lain dan ingin membantu mereka. Itu cita-cita yang sangat baik ya, Ona. Sejak kapan kamu tertarik dengan psikologi? Sejak kelas 10, Bu. Berarti cukup lama juga ya? Iya, Bu, sudah lama sih. Selain ingin kuliah, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, Bu. Kedua orang tua ya. Coba ceritakan sedikit tentang orang tua anak. Ayah dan ibu saya itu selalu mendukung saya. Mereka bekerja keras agar saya bisa sekolah dan mempunyai masa depan yang baik. Apa yang Ona rasakan ketika melihat perjuangan kedua orang tua Ona? Rasanya saya ingin membalas semua perjuangan mereka dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Jadi membuat orang tua bangga merupakan sangat penting ya bagi Ona. Iya, Bu. Kalau suatu hari nanti Ona berhasil ke jurusan yang Ona inginkan dan membuat kedua orang tua Ona bangga, perasaan Ona gimana? Saya pasti bakal sangat bahagia dan bersyukur. Sebaiknya bagaimana jika apa yang Ona inginkan tidak tercapai? Mungkin saya akan sedih dan menyesal. Dari
dari semua hal yang sudah Ona ceritakan, Ibu melihat bahwa sebenarnya Ona memiliki tujuan yang baik dan keinginan yang besar untuk masa depan. Menurut Ona, apa yang paling dibutuhkan saat ini agar cita-cita itu bisa tercapai gitu? Saya harus lebih rajin belajar sih Bu dan mengatur waktu dengan baik. Selain itu, Saya juga harus mengurangi bermain game di HP. jadi Ona sebenarnya juga sudah mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Iya Bu. Baik, terima kasih karena sudah bercerita dengan jujur pada pertemuan ini. Kita mencoba melihat lebih jauh tentang kebiasaan bermain game yang Ona alami dan bagaimana kebiasaan tersebut mempengaruhi kehidupan Ona ya. Baik Bu. Sekarang Ibu ingin mengetahui lebih jauh tentang kebiasaan Ona, kebiasaan sehari-hari Ona. Coba ceritakan kegiatan kamu setelah pulang sekolah sampai menjelang tidur. Biasanya saya pulang sekolah itu sekitar jam 3 sore. Lalu setelah itu sampai di rumah saya ganti pakaian, makan, lalu istirahat sebentar. Setelah itu apa yang biasanya Ona lakukan? Biasanya saya langsung buka HP Bu. Buka HP. Ketika membuka HP, apa yang pertama kali Ona buka? Kadang media sosial, tapi lebih sering bermain game. Berapa lama biasa bermain game? Kalau sedang sebentar mungkin 1 jam. Tapi kalau sudah asik tuh biasanya bisa sampai 3 sampai 4 jam. Oh, jadi waktunya suka nggak nentu gitu ya? Iya Bu. Pernah bermain sampai larut malam nggak? Sering sih Bu. Sampai jam berapa biasanya? Kadang sampai jam 1 malam, kadang sampai jam 2 pagi, dan itu sih. Apa yang membuat Ona tetap bermain sampai larut malam itu? Saya selalu berpikir masih ada waktu dan bilang ke diri sendiri kalau mainnya sebentar lagi, tetapi ternyata jadi lama. Jadi awalnya hanya ingin bermain sebentar, tapi tanpa disadari waktunya ditambah ya. Iya begitu. Saat bermain game tuh, apakah Ona bermain sendirian atau bersama teman? Biasanya bersama teman-teman secara online. Apakah teman-teman sering ngajak bermain? Iya Bu, kadang mereka mengirim pesan mengajak bermain bersama. Ketika ada ajakan teman, apakah Ona merasa sulit untuk menolak? Iya sih Bu, karena jujur saya tidak enak kalau menolak. Jadi selain karena merasa senang, Ona juga ada pengaruh dari teman-teman. Iya Bu, begitu. Gimana perasaan Ona ketika berhasil menang dalam permainan itu? Senang sih Bu, jadi kayak ngerasa puas aja gitu. Dan waktu kalah, Saat kalah, saya merasa ingin bermain lagi supaya bisa menang. jadi ketika menang ingin bermain lagi, ketika kalah juga ingin bermain lagi ya. Iya Bu. Menurut Ana, apakah itu membuat waktu bermain game menjadi semakin lama? Sepertinya begitu Bu. Ketika bermain sampai malam, apakah Ana masih mengerjakan tugas sekolah? Kadang tidak Bu, saya bilang ke diri sendiri untuk nanti aja ngerjainnya. Terus apa yang akan terjadi dengan tugas itu kalau ditunda terus? Ada yang terlambat dikumpulkan, ada juga yang saya kerjakan terburu-buru. Gimana perasaan Ona ketika mengumpulkan tugas yang dikerjakan terburu-buru itu? Saya memang tidak puas dan merasa bersalah kepada diri sendiri sih Bu. Bersalah karena Saya tahu sebenarnya saya bisa mengerjakan lebih baik kalau tidak bermain game terlalu lama. tapi kebiasaan ini juga mempengaruhi hidup Ona nggak sih? Iya Bu, itu. Biasanya tidur jam berapa? Kadang jam 1, kadang jam 2 malam. Kalau gitu pas bangun pagi Ona ngerasa segar itu. Iya Bu, saya sering mengantuk. Apa yang terjadi di sekolah ketika kamu kurang tidur? Saya menjadi sulit berkonsentrasi dan kadang mengantuk di kelas. Biasanya pernah ada guru yang negor nggak? Pernah Bu. Perasaan Ona pas ditegur guru itu gimana sih? Saya sedikit malu sih Bu. Selain itu, apakah ada pelajaran yang mulai menurun? Ada beberapa Bu. Apa yang Ona rasain ketika nilai kamu mulai turun? Saya merasa sedih dan kecewa Kecewa pada siapa? kepada diri sendiri.
Kenapa kecewa pada diri sendiri, Ona? Mungkin karena saya tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi sebenarnya Ona itu sadar bahwasanya kebiasaan bermain game itu mulai memberikan dampak yang kurang baik ya bagi kehidupan sehari-hari kamu. Iya bu. Nah, gimana hubungan Ona sama kedua orang tua Ona di rumah? Kami jadi sering berbeda pendapat. Bisa diceritakan lebih detail? Orang tua saya itu menjadi sering menyuruh saya berhenti bermain game dan belajar, tetapi kadang saya masih ingin bermain. Biasanya setelah itu apa yang terjadi? Biasanya kami jadi saling diam atau kadang berdebat lagi. Nah, jadi perasaan Ona ketika berdebat sama orang tua, Saya merasa sedih sih bu, jadi karena apa ya? karena saya tidak ingin membuat mereka kecewa. Menurut kamu orang tua itu mengingatkan karena marah atau karena peduli? Karena peduli sih bu. Ketika kamu menyadari hal itu, apa yang kamu rasakan? Saya merasa bersalah lagi kepada diri saya. Karena pernah mencoba mengurangi untuk bermain game gitu nggak? Pernah. Nah, caranya gimana biasanya? Saya mencoba untuk membatasi waktu bermain. Terus berhasil nggak? Hanya beberapa hari saja. Oh, apa yang membuat usaha Ona itu suka nggak berhasil gitu? Ya ketika saya sedang bosan dan akhirnya saya bermain lagi. Selain bermain game, kegiatan lain apa yang Ona suka? Saya suka membaca novel dan mendengarkan musik. Oh, kapan terakhir Ona membaca novel? Sudah cukup lama sih bu. Kenapa sekarang udah mulai jarang baca novel? Karena sekarang ini saya lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP. Jika waktu bermain game kurang, apa Ona ingin kembali melakukan kegiatan yang Ona dulu sekali? Iya bu, saya ingin membaca lagi. Bagus sekali Ona. Ona lebih ingin bertanya lagi, ketika sedang merasa sedih atau banyak pikiran, apa Ona biasanya bercerita ke orang lain? Jarang bu, Kenapa jarang? karena saya takut merepotkan orang lain. Jadi selama ini Ona lebih sering memendam perasaan sendiri gitu ya? Iya bu. Ketika memendam semuanya sendiri, sudah apa yang biasanya Ona lakukan? Bermain game kembali. Jadi bermain game itu bukan hanya menjadi sebuah hiburan buat kamu ya, tapi juga menjadi tempat pelarian juga kalau misalkan kamu lagi merasa sedih, bosan atau banyak pikiran gitu ya. Iya bu. Nah, setelah bermain game, masalah apa yang Ona pikirkan yang benar-benar selesai menurut kamu? Tidak ada bu. Lalu ya sekarang apa yang terjadi? Masalahnya tetap ada, tapi waktu saya sudah terbuang banyak. Ketika kamu sadar akan hal itu, apa yang kamu rasakan? Saya merasa semakin sedih. Terima kasih Ona karena sudah menceritakan semuanya dengan jujur dan cerita yang Ona sampaikan. Ibu melihat bahwa semuanya Ona sudah memahami apa yang terjadi pada diri Ona. Sekarang Ibu ingin mengajak Ona untuk melihat kembali situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Ona bersedia? Iya bu, saya bersedia. Tadi Ona mengatakan bahwa tujuan Ona itu adalah lulus dengan nilai yang baik, terus masuk ke jurusan psikologi dan membanggakan kedua orang tua. Iya bu. Menurut Ona itu apakah kebiasaan bermain game sampai malam dapat membantu Ona mencapai tujuan tersebut? Tidak bu. Apakah kebiasaan itu membuat Ona lebih siap menghadapi ujian dan persiapan kuliah nanti? Tidak juga bu. Apa kebiasaan itu membuat Ona lebih fokus untuk belajar? Tidak bu. Gimana dengan hubungan orang tua? Apa berjalan dengan
lebih baik atau mau sebaliknya? Tidak Bu, justru karena kami sering berantem dan berbeda pendapat jadinya. Oh, jadi jika dilihat dari semua hal ini yang sudah kita bicarakan tadi, apakah perilaku yang dilakukan saat ini membuat Ona lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan yang diinginkan? Lebih jauh sih, lebih jauh ya. Ketika menyadari hal itu, apa yang Ona rasakan? Saya sedih dan kecewa kepada diri saya sendiri. Boleh Ibu tahu apa yang membuat paling Ona merasa kecewa, sedih, atau yang lainnya? Karena saya sebenarnya itu tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya sulit mengendalikan diri saya sendiri. Jadi membuat kamu kecewa ini bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa belum bisa mengendalikan kebiasaan bermain game seperti itu ya? Iya. Menurut kamu, kalau kebiasaan ini terus menerus berlanjut sampai beberapa bulan ke depan, apa yang menurut kamu terjadi gitu? Mungkin kalau saya bisa semakin turun dan jelek. Selain itu, saya bisa kehilangan banyak waktu untuk belajar. Ada lagi mungkin saya takut tidak terima di jurusan yang saya inginkan. Ada hal lain yang bikin kamu khawatir? Saya takut untuk membuat orang tua saya kecewa. Ketika membayangkan semua hal itu, gimana sih perasaannya? Perasaan saya sedih dan takut Bu. Apa yang ingin hal itu terjadi? Apa yang ingin hal itu terjadi? Tidak Bu. Jadi apakah Ona ingin ada perubahan dalam diri kamu sendiri, Ona? Iya Bu, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Menurut kamu apa sih kenapa sih perubahan itu penting bagi kamu sendiri? Karena menurut saya tidak ingin terus begini Bu, saya ingin lebih fokus pada masa depan saya. Bagus ya Ona, yang jelas kesadaran itu untuk berubah merupakan langkah awal yang sangat penting. Sekarang kita akan mencoba menyusun rencana yang bisa dilakukan oleh Ona. Menurut kamu langkah pertama apa sih yang bisa dilakukan gitu? Mungkin saya harus mengurangi waktu bermain game. Caranya gimana? Dengan membatasi waktu bermainnya sih. Menurut kamu berapa lama waktu bermain yang masih wajar? Mungkin maksimal 1 jam sehari. Kenapa memilih 1 jam? Karena saya masih bisa bermain, tetapi tidak terlalu lama dan masih punya waktu untuk belajar. Itu bagus sih. Kapan waktu bermain itu akan dilakukan? Setelah tugas dan kegiatan belajar selesai. Jadi prioritas utama itu masih tetap belajar ya, dan menyelesaikan tanggung jawab terlebih dahulu. Iya Bu. Selain mengurangi waktu bermain, apalagi yang kamu ingin lakukan? Saya ingin mengatur jadwal belajar. Seperti apa jadwalnya? Sepertinya saya akan belajar minimal 2 jam setiap malam. Oh, jam berapa kira-kira? Sekitar setelah maghrib sampai 9 malam. Setelah itu saya akan menyiapkan keperluan sekolah dan tidur di awal. Biasanya Ona tidur itu jam berapa? Jam 1 atau jam 2 malam. Kalau mulai sekarang jam berapa yang kamu usahakan? Saya akan mengusahakan pukul 10 malam sudah tidur. Bagus sih itu ya. Menurut kamu apa yang perlu dilakukan agar tidak tergoda bermain game sampai larut malam begitu? Saya akan meletakkan HP di luar kamar supaya lebih fokus untuk tidur. Itu ide yang bagus sih ya. Siapa yang akan membantu kamu untuk mengingatkan jadwal kamu? Orang tua saya Bu. Apakah Ona bersedia untuk meminta bantuan kepada orang tua? Iya Bu, saya bersedia. Selain itu, jika suatu saat Ona merasa bosan dan ingin bermain game lebih lama lagi, apa yang akan Ona lakukan? Saya akan mencoba membaca novel dan mendengarkan musik kembali. Itu bagus ya, berarti kamu sudah memiliki kegiatan
lain yang dapat dilakukan selain bermain game gitu. Iya Bu. Oke, sekarang ibu ingin mengajak orang membayangkan sebuah situasi, misalnya nanti malam teman-teman mengajak bermain game lagi sampai tengah malam. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menolak dan mengatakan bahwa saya sedang belajar. Nah, gimana kalau mereka terus-terusan mengajak kamu untuk bermain game? Saya akan berusaha untuk tak menolak sih. Menurut kamu itu mudah nggak? Mungkin untuk awalnya tidak mudah, Lalu apa yang membuat kamu tak ingin melakukannya gitu? karena saya ingin berubah. Kalau itu terbaik ya. Lalu jadi tujuan untuk berubah lebih penting daripada kesenangan sesaat gitu ya. Iya Bu. Sekarang ibu ingin bertanya lagi ya. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Ona dapat menjalankan rencana ini? 8. 8. Kenapa 8 bukan 5? Karena saya benar-benar ingin memperbaiki diri sampai mencapai cita-cita saya. Kenapa yang membuat nilainya belum 10 gitu? Karena saya masih takut gagal dan kembali bermain ulang. Sebenarnya ketakutan itu wajar ya. Tapi jika suatu hari nanti kamu kembali ingin bermain lebih lama dari yang direncanakan, apakah itu berarti gagal? Tidak Bu. Oke, tidak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya akan mencoba lagi dan kembali menjalankan rencana yang sudah saya buat. Oke, itu bagus ya. Perubahan tidak harus langsung sempurna, yang penting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah ya. Oke. Jadi apakah Anda bersedia untuk membuat komitmen untuk diri kamu sendiri? Iya Bu, saya bersedia. Oke, coba sebutin kembali komitmen yang ingin kamu lakukan. Saya akan bermain game maksimal 1 jam sehari. Kemudian, Saya akan belajar minimal 2 jam setiap malam. lalu, Saya akan meletakkan HP di luar kamar sebelum tidur. terus, Dan saya akan meminta bantuan orang tua saya untuk mengingatkan saya. ada lagi terakhir. Yang terakhir, saya akan lebih fokus pada cita saya dan berusaha mengendalikan diri. Oke, ibu senang banget bisa mendengar komitmen itu ya. Menurut ibu, kamu itu ada anak yang sebenarnya memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Terima kasih banyak Bu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, apa hal yang paling berkesan yang kamu dapatkan dari pembicaraan kita tadi? Saya sadar bahwa kebiasaan bermain game saya sudah menjauhkan saya dari tujuan utama saya. Oke, betul sekali ya yang kamu bilang tadi. Sama ada kemauan dan usaha, perubahan itu selalu mungkin untuk dilakukan gitu. Iya Bu. Ya, ibu sangat mengapresiasi keberanian kamu untuk jujur dan terbuka ya hari ini. Tidak semua orang mudah menceritakan apa yang dirasakannya. Iya Bu, terima kasih Bu. Minggu depan kita akan bertemu kembali untuk melihat perkembangan dari rencana yang sudah dibuat ya. Bagaimana Pak Ona bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Ibu berharap Ona dapat menjalankan komitmen yang sudah dibuat mulai hari ini. Insya Allah saya akan berusaha Bu. Ibu percaya kamu mampu melakukannya ya. Tetapi ya tetap semangat dan jangan ragu untuk datang ke ruang BK ya jika perlu bantuan ibu. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama ya Ona. Semoga semua rencana yang kita Ona dapat tercapai. Amin. Nah, karena proses praktek konseling individual pada video ini telah selesai dilaksanakan, berdasarkan hasil proses konseling yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konselor yang bernama Ona mengalami permasalahan dalam mengontrol penggunaan HP dan kebiasaan bermain game secara berlebihan. Kebiasaan tersebut berdampak pada beberapa aspek kehidupan konseli, seperti menurunnya konsentrasi belajar, berkurangnya waktu istirahat, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, serta munculnya kekhawatiran akan masa depan dan rasa takut mengecewakan kedua orang tua.
Melalui proses konseling menggunakan pendekatan realita atau reality terapi, konseli dibantu untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan dalam hidupnya, yaitu lulus dengan nilai yang baik, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan membanggakan kedua orang tuanya. Selanjutnya, konseli diajak untuk melihat kembali perilaku yang sedang dilakukan dan mengevaluasi apakah perilaku tersebut mendukung atau justru menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan. Dari proses evaluasi tersebut, konseling menyadari bahwa kebiasaan bermain HP dan game secara berlebihan telah menjauhkannya dari tujuan yang ingin dicapai. Kesadaran ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses perubahan diri. Setelah itu, konseli dan konselor bersama-sama menyusun rencana perubahan yang realitas dan dapat dilakukan secara bertahap. Adapun rencana yang telah disusun oleh konseli antara lain membatasi waktu bermain game maksimal 1 jam sehari, menyelesaikan tugas dan kegiatan belajar terlebih dahulu sebelum menggunakan HP, mengatur jadwal belajar secara lebih teratur, tidur lebih awal, serta meminta dukungan dari orang tua untuk membantu mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan rencana tersebut. Melalui proses konseling ini dapat dipahami bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil dalam kehidupannya. Perubahan tidak terjadi secara instan, namun dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dan disertai dengan komitmen yang kuat dari dalam diri individu. Sebagai calon guru bimbingan dan konseling, praktek ini memberikan pemahaman bahwa peran konselor bukanlah memberikan solusi secara langsung kepada konseli, melainkan membantu konseli untuk menyadari permasalahan yang dihadapi, mengevaluasi perilakunya, serta menemukan alternatif solusi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Harapannya sebagai proses konseli yang telah dilakukan, konseli dapat menjalankan rencana perubahan yang telah disusun dan mampu mengontrol penggunaan HP serta kebiasaan bermain game dengan lebih baik, sehingga tujuan, cita-cita, dan harapan yang dimiliki dapat tercapai. Demikian praktek konseling individual menggunakan pendekatan realita atau reality therapy yang telah saya laksanakan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.